Vietnam itu sudah mulai fokus kepada pemulihan kegiatan ekonomi. Jadi masalah pandemi COVID-19 masih tertangani, tetapi mungkin sudah menjadi prioritas kedua karena basically kan sudah aman. Ya. Nah, sekarang mereka intinya adalah ke ekonomi. Apa yang telah dilakukan? Pertama, Perdana Menteri sudah melakukan temu konferensi dengan berbagai wakil pengusaha. Di mana di situ berbagai usulan dihasilkan, antara lain nih ya, pengurangan pajak, mirip-mirip dengan Indonesia, pengurangan pajak, ada insentif pajak mobil misalkan. Untuk industri mobil mereka mau merevitalisasi industri mobil, biaya registrasi dipotong 50% untuk produksi mobil lokal. Kemudian biaya listrik juga beberapa dipotong. Ada beberapa pembayaran pajak yang di-defer, tingkat bunga juga diturunkan antara 0,5 sampai 1,25%, dan beberapa hal lainnya. Biaya-biaya parkir pesawat di airport itu juga dikurangi dan bahkan pembayarannya ditunda. Jadi sejumlah insentif, sejumlah fasilitas sudah dicanangkan dan sudah digodok dan beberapa sudah mulai diterapkan. Dalam beberapa hal mungkin mirip dengan beberapa negara lain. Tetapi intinya adalah bahwa ekonomi Vietnam itu sangat tergantung dengan perdagangan internasional. Jangan lupa bahwa 175% total trade Vietnam itu nilainya 175% dari GDP. Jadi lebih besar daripada GDP. Bandingkan dengan Indonesia di mana total trade kita itu sekitar 30% dari GDP kita. Berarti memang mereka sangat tergantung dengan perdagangan internasional. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka memacu kegiatan bisnis dan kegiatan manufacturing senormal mungkin, dan ini ditunjang juga dengan berbagai FTA yang mereka miliki. Jangan lupa mereka sudah sejak tahun lalu sudah punya CPTPP, yaitu Trans-Pacific Partnership. Dengan Uni Eropa mereka sudah mempunyai Economic Partnership yang mulai berlaku 1 Juli. Jadi mereka mentargetkan tetap bisa memenuhi 5% economic growth, walaupun untuk World Bank mencanangkan sekitar 3,7%. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka berupaya untuk bisa perekonomiannya tetap tumbuh, tidak agar apa yang diramalkan oleh misalnya IMF ini tidak terjadi untuk Vietnam ya Pak ya? Nampaknya demikian, walaupun ya kita lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Oke, kalau kita lihat pada saat Vietnam ini kan sangat mengandalkan perdagangan tadi Bapak katakan dan juga manufaktur. Pada saat sebelumnya lockdown masih terjadi di berbagai negara pasar tujuan ekspor mereka, apa yang dilakukan oleh Vietnam Pak? Untuk menstimulir tadi ya, jadi apa yang menjadi concern dari private sector mereka tampung dan mereka coba untuk mengakomodir. Tapi jangan lupa di lain pihak juga budget mereka mengalami defisit, kemungkinan tahun ini juga mereka akan berikan keleluasaan mungkin sampai mendekati 6%. Jadi mungkin mirip dengan Indonesia. Sebelumnya defisitnya mereka adalah sekitar 4%. Jadi penerimaan mereka berkurang, di lain pihak mereka tetap menggenjot mengenai pengeluaran supaya bisa mendorong sektor swasta untuk pulih kembali.